Kita buka firman Tuhan hari ini, kita buka dalam 1 Samuel 16. Ayat 13. Berapa? 1 Samuel 16 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan merapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu Daud seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, sebelum saya mau bercerita tentang ini, saya memang pernah sampaikan firman ini, tapi saya mau ada sesuatu hal yang luar biasa yang kita mau belajar tentang namanya kata berkuasa. Amin. Saya garis bawahi kata sejak hari itu berkuasa. Sesuatu yang menarik di sini. Saya percaya sesuatu yang sederhana ini. Ini kan tentang kehidupan Daud. Amin. Saudara tahu Daud itu seperti apa? Dia salah satu bahkan dibilang seperti ini. Saudara kalau selidiki Daud, sesuatu yang menarik dari kehidupannya gitu. Salah satu nama yang paling banyak dalam perjanjian lama itu nama Daud. Setelah nama Allah, nama Tuhan. Nah, nama manusia itu salah satu paling banyak itu nama Daud. Bahkan salah satu yang menarik dari kehidupannya seperti ini. Tuhan menghukum Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, iya kan? Jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh dalam dosa. Tuhan menghukum Salomo nggak jadi gara-gara Daud. Begitu hebatnya Daud di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu yang berkenan di hatinya, ada sesuatu yang berkenan di hidupnya. Amin. Tuhan angkat dia benar-benar. Tapi kebanyakan seperti ini. Kadang-kadang kita hanya melihat hebatnya yang Tuhan pakai dalam kehidupan Daud, tanpa kita melihat ada proses yang begitu berat yang dialami. Amin. Kadang kita hanya melihat hasil dia Tuhan pakai luar biasa, dia hebat segala macam. Tanpa kita harus melewati, tanpa kita menyadari ada proses yang begitu berat, begitu sulit, begitu sakit yang dialami. Amin. Sakit loh. Dia harus melewati berbagai macam masalah, berbagai macam pergumulan, bahkan tidak banyak air mata yang harus dia keluarkan di dalam pergumulan yang dialami. Termasuk apa? Saudara, salah satu yang paling menarik dari kehidupannya apa? Saya bisa melihat gini, salah satu orang yang paling sabar yang saya pernah jumpai di dalam Alkitab itu Daud. Kenapa aku bilang gitu? Contoh satu yang sederhana. Daud itu kan mau dibunuh oleh namanya Saul, ya kan? Saudara bisa bayangin, ada kesempatan beberapa kali dia bisa menyelesaikan masalah itu. Kan ada Alkitab tulis 2 kali, ya kan? Daud tidak jadi bunuh Saul gara-gara apa? Alkitab tulis bilang ini, aku tidak menjamah orang jurabi Tuhan. Jadi dia berpikir gini, biar Tuhan yang kerja, biar Tuhan yang bertindak. Maunya dia bisa menyelesaikan masalah. Kadang-kadang ya, waktu kita nggak ada masalah, pinginnya cepat selesai kan? Enggak, pinginnya kita cepat selesai. Setiap kita, bahkan termasuk saya sendiri gitu. Tapi kadang rencananya Tuhan dan rencananya manusia beda. Seandainya ya, mungkin dia bisa bunuh waktu itu Saul waktu itu, masalah selesai. Tapi apakah suatu hari Tuhan angkat Daud jadi raja? Sejarah mencatat dia bisa dengan bermurah hati bisa melepaskan Saul dengan luar biasa. Bahkan dia sabar menunggu janjinya Tuhan di dalam kesulitan, di dalam tekanan dalam hidupnya. Dia sabar. Amin. Dia sabar. Kadang-kadang kita melihat Tuhan angkat dia jadi raja tanpa kita melihat begitu banyak kesabaran, begitu banyak pergumulan dia alami dan banyak air mata yang keluar dari hidup. Saudara bisa lihat Mas Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat Mas Tuhan terjadi. Jadi seperti ini. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir dari namanya zona nyaman. Tidak ada orang-orang hebat yang lahir dari namanya kemudahan. Amin. Kadang-kadang harus melewati sakit, kadang-kadang harus melewati pergumulan yang begitu berat. Jadi hari ini saudara, kita mau belajar di kehidupan Daud. Kadang-kadang mungkin proses yang kita alami sakit, mungkin proses yang kita alami itu berat, mungkin proses yang kita alami seperti Tuhan saya gak sanggup ya. Tapi percayalah, ada kuasa yang tak terbatas yang sanggup menopang kita.
Semakin berat jalan ku alami, belajarlah hidup kudus, belajarlah hidup benar. Karena saya percaya gini, saya percaya gini, orang-orang seperti itu kelak menjadi orang-orang hebat. Amin. Coba lihat kiri kanan, kau calon orang hebat. Iya kan? Amin. Jadi jangan pernah selalu lihat proses, belajar juga lihat hasil. Oh iya, Tuhan mau pakai saya. Amin. Tuhan mau pakai saya berarti saya nggak apa-apa. Mungkin proses ini berat, karena saya percaya saya tidak pernah berjalan sendirian. Amin. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Nah, kita mau belajar hari ini, kata berkuasa. Saudara lihat ayat itu. Sejak hari itu seterusnya berkuasalah Roh Tuhan. Nah, kata berkuasa di sini, waktu saya selidiki ada 3 poin yang saya mau bicara hari ini. Kata sejak hari itu apa artinya? Berkuasalah Roh Tuhan. Nah, kita pelajari ini. Yang pertama, saya mau bicara gini. Yang pertama itu kata berani. Dia berani. Saudara pernah nggak waktu di dalam perjalanannya Daud, dia kan pekerjaan Daud sebelum jadi seorang namanya apa itu? Waktu dia masuk dalam kehidupannya kerajaan Israel, dalam kehidupannya Saul, itu sebelumnya dia jadi apa? Gembala kambing domba. Nah, salah satu apa yang dilakukan? Itu kan berapa ekor waktu itu? 2-3 kan? Alkitab catat 2-3 ekor. Tapi saudara lihat ya. Coba kita buka satu hal yang menarik tentang kehidupan Daud dalam Mazmur 27. Ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Sudah Pak? Sudah? Kita baca. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun akhirnya dipukul meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang nulis siapa? Dari Daud. Dari Daud. Nah, kita lihat ya, latar belakang kehidupan keluarga Daud, ayah dan ibunya Daud sebenarnya tidak menginginkan dia. Jadi kadang-kadang kita melihat ya, latar belakang kehidupannya Daud, ayah dan ibunya tidak menginginkan dia. Contohnya kita bisa lihat, waktu Samuel datang ke keluarganya Daud, apakah Daud yang dikasih? Sampai Tuhan bilang ini, kakak-kakaknya kan maju duluan. Terus Tuhan bilang enggak, Padahal Samuel bilang ini yang diurapi. Tidak. Manusia melihat mata, Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan bilang tidak. Sampai Samuel paksa sama ayahnya, bilang, masih ada anak? Sampai Samuel paksa. Habis itu apa yang terjadi? Daud dipanggil, kan? Baru diurapi. Habis itu terjadi sesuatu enggak yang seperti ini? Sudah selesai enggak? Waktu Daud memberikan makanan, ayahnya kan suruh sama Daud kasih makan ke kakak, ya kan? Kakaknya lagi berperang, toh? Tidak. Nah, kasih makanan. Nah, waktu itu ada Goliat. Goliat ngapain waktu itu? Ngolok-ngolok tentara Israel, ya kan? Itu ngolok itu. Dan gak ada satupun tentara Israel maju berperang untuk menghadapi Goliat, termasuk Saul sendiri. Nah, Daud gak terima dia dihina. Orang Israel gak terima, gitu. Akhirnya kakaknya bicara, gitu. Aku tahu kamu mau lihat pertempuran di sini dan aku tahu kejahatan hatimu. Kakaknya bilang seperti itu. Berarti apa yang terjadi? Sama kakaknya juga aku. Saudara bisa bayangin. Kadang-kadang kan kita melihat Daud hebat Tuhan pakai, tanpa kita sadari begitu banyak kepahitan yang dialami. Iya kan? Begitu banyak kepahitan yang dia alami. Tapi saya katakan seperti ini. Yang saya mau katakan seperti ini. Teruslah bertahan dalam sebuah kebenaran. Karena yang bela kamu Allah yang hidup. Amin. Amin. Yang bela kita Allah yang hidup. Nah, kembali lagi. Saudara bisa bayangin. Nah, pekerjaan itu waktu itu seperti apa? Gembalakan domba. Berapa ekor? 2-3 ekor. Pertanyaannya seperti ini. Ada nggak mara bahaya yang mengancam waktu di domba? Ada. Singa dan